أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد أفلح وفاز المتقون. معاشر المسلمين jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita puji Allah tabaraka wa ta'ala, bukan karena Allah telah menyempurnakan kehidupan kita, bukan pula karena Allah telah mengabulkan seluruh keinginan kita, akan tetapi karena sampai detik ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa beribadah kepadanya. Betapa banyak manusia yang Allah berikan umur namun tidak sampai pada waktu Jumat. Betapa banyak manusia yang Allah berikan kesehatan namun tidak dengan kesempatan. Maka pujilah Allah dengan nama-namanya yang agung sebagai bentuk syukur kita terhadap nikmat yang telah diberikan. Alhamdulillahi ala kulli ni'am walhamdulillahi ala kulli hal. Salawatu Rabbi wassalamu ala abdika wa rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, dari Jumat ke Jumat para khatib berwasiat untuk menjaga, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Wasiat ini tidak akan sampai ke dalam hati yang penuh dengan kemaksiatan. Wasiat ini tidak akan sampai ke dalam hati yang lalai dari mengingat Allah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa bukan hanya takut kepada Allah tatkala di masjid. Takwa takut kepada Allah, merasa senantiasa diawasi Allah dimanapun berada, dalam setiap kondisi, baik dalam keramaian ataupun kesendirian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, berbicara tentang skala prioritas dalam kehidupan ini, kira-kira siapa yang menjadi prioritas utama, kedua, ketiga dalam kehidupan kita? Apakah pekerjaan karena menjadi sebab kita mendapatkan harta? Apakah istri kita, anak-anak kita? Tentu setiap orang mempunyai skala prioritas kehidupan masing-masing. Namun yang harus kita ketahui dan kita praktekkan dalam kehidupan ini, bahwa yang menjadi prioritas utama dan terbesar dalam kehidupan kita adalah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita terkadang mengungkapkan rasa cinta kita kepada Allah, saya mencintai Allah, namun itu hanya sebuah ungkapan. Kehidupan kita justru mengarahkan bahwa yang lebih kita cintai adalah dunia, perkara dunia. Kita mengungkapkan rasa takut kita kepada Allah, namun tatkala Allah perintahkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita berani untuk melanggarnya. Kita ingin masuk ke dalam surga, namun tatkala beramal untuk menuju surga, kita masih merasa berat. Yang menjadi permasalahan bukan kita tidak mengenal Allah. Kita mengetahui bahwa Allah yang menciptakan kita. Kita mengetahui bahwa Allah yang memberikan rizki, memberikan seluruh fasilitas untuk hidup di permukaan bumi. Kita mengetahui hal itu. Yang menjadi permasalahan dan pertanyaan, sudahkah Allah menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita? Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dalam surah Az-Zariyat, yang ayat yang sering kali kita dengar, Allah menjelaskan tentang tujuan penciptaan manusia. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku.
Kita diciptakan untuk beribadah. Islam tidak melarang kita untuk bekerja. Islam tidak melarang kita untuk berdagang. Islam tidak melarang kita untuk memiliki harta, memiliki kendaraan, memiliki rumah, dan lain sebagainya. Namun pastikan semua itu menjadi sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan justru malah menjadikan kita semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surah At-Taubah ayat 24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, rumah yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta jihad fisabilillah, maka tunggulah sampai Allah datang dengan keputusannya. Mencintai anak-anak adalah fitrah. Mencintai pasangan adalah fitrah. Memiliki harta bukan sebuah dosa. Memiliki rumah yang nyaman bukan perkara yang tercela. Namun jika semua itu lebih kita cintai daripada Allah, ketika pekerjaan lebih kita dahulukan daripada salat, ketika perdagangan lebih banyak kita pikirkan daripada perkara akhirat, disitulah kita harus berhenti dan merenung. Jangan-jangan sesuatu yang harusnya kita letakkan dalam genggaman tangan kita sudah masuk ke dalam hati kita. Para jemaah rahimakumullah, ingatlah Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan demikian maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Para jamaah rahimakumullah, jangan pernah menunda ataupun melalaikan perintah yang Allah wajibkan atas diri kita. Karena kalau kita sudah berani melalaikannya, itu tanda bahwa Allah belum menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Allah berada di posisi kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jika perkara dunia yang menjadikan kita cinta kepadanya, perkara dunia yang lebih kita cintai daripada Allah, wallahi dunia tidak akan pernah ada ujungnya. Kita selesai dari satu urusan, akan ada urusan baru. Kita selesai dari satu ujian, akan ada ujian baru. Begitu seterusnya sampai mati. Makanya Nabi SAW mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabilin. Hiduplah engkau di dunia seakan-akan engkau orang asing atau musafir. Seorang musafir tidak meletakkan tujuannya di atas permukaan bumi, tapi menjadikan dunia ini tempat persinggahan, menyiapkan bekal untuk menempuh perjalanan berikutnya yang sangat jauh. Ma'asyiral muslimin, jemaah rahimakumullah. Lantas bagaimana agar Allah menjadi skala prioritas utama dalam kehidupan kita? Mulailah dari yang wajib. Allah mencintai hamba-hambanya yang mendekatkan diri kepadanya dengan perkara yang wajib. Menjaga tauhid, menjaga salat. Masalah salat saja contohnya. Jadikan salat titik temu kita dengan Allah, titik jumpa kita dengan Allah. Sebagaimana Allah firmankan, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu kewajiban yang telah ditetapkan waktunya bagi orang-orang beriman. Kemudian bacalah Al-Qur'an, firman Allah, kalamullah, yang kata Allah, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia, pendoman untuk kehidupan manusia. Bayangkan orang yang bekerja, jika ia tidak paham pendomannya, petunjuknya, maka dia sulit untuk menyelesaikan pekerjaannya. Begitu pula manusia. Maka bacalah Al-Quran,
bacalah artinya, pahami maknanya. Karena itu adalah pedoman kita untuk bisa selamat di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Allah masih berikan kita waktu dan kesempatan, maka teruslah perbaiki diri, berusaha jadikan Allah prioritas utama dalam kehidupan kita. Karena inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.